Oke guys, jadi kita balik lagi di video tentang step management Flutter. Jadi ini video ketiga kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti benar. Nah, aku punya beberapa summary dari AI dari video yang harusnya aku tonton, tapi aku summary tadi lewat AI. Mohon maaf, izin Bapak Kaprodi. Jadi yang ketiga ini sebenarnya tentang unique ID. Nah, ini nih dari Bapak Kuli Project dari situ. Nah, jadi di sini summary-nya katanya kalau video ini membahas tentang unit ID atau identifier unique dalam konteks pengelolaan step menggunakan framework GetX di Flutter. Nah, jadi di sini aku mau ingetin lagi kalau kemarin kita bahas tentang dua metode manajemen state, ada reaktif sama simple. Nah, kalau di reaktif menggunakan metode reaktif itu tuh biasanya menggunakan RX atau bukan biasanya sih, emang menggunakan RX atau observable. Nah, yang simple itu tanpa observable atau observable tuh kemarin tuh artinya memantau. Jadi si OBS itu nanti bakal mantau nilai variabel. Begitu. Terus itu di sini KitX ini disebut memiliki 3 pilar utama dalam manajemen step. Nah, dalam video ini nanti kita akan fokus ke satu pilar yaitu tentang step management. Di sini unit ID akan menjadi topik pembahasan kita yang paling utama. Dimulai pertama extension yang bakal memudahkan para developer, yaitu buat pada project Flutter itu tuh ada prospek assist sama kemarin tuh ada Dart generator gitu kalau nggak salah ya. Aku lupa guys extension itu. Habis itu di sini project Flutter untuk sebuah controller. Di sini yang kita kemarin buat itu proyek kita tuh ada controller. Oh ya, di sini konsepnya sepertinya sama kayak Laravel dan CI juga kan, mereka menggunakan MVC juga, ada MVC model view sama controller. Nah, di project ini di video ini kemarin kita udah buat folder controller sama model dan view. Di dalamnya masing-masing punya um, tugasnya masing-masing. Controller kayak biasa, kontrol itu kan buat otak, model itu buat data. Nah, view ini buat UI-nya, tampilannya gitu. Nah, di sini kemarin udah buat counter controller sama orang controller. Di sini counter controller ini tuh kemarin buat ngitung buat increment dan decrement. Kalau orang kemarin kita tambahin buat pakai ini update biar pakai OBS gitu ya kan. Terus di sini controller kemarin di sini tuh menggunakan kelas turunan dari getX controller. Controller ini berisi variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai counter awalnya yang diinisialisasi 0. Nih, counternya diinisialisasinya 0. Oke, jadi kita membuat UI menjadi reaktif, variabel counter dibungkus dengan OBS. Jadi variabel counter dibungkus sama OBS. Bentar dulu, kayaknya di mana ya? Lupa. Ini OBX. Ini dibungkus gitu sama OBX biar secara otomatis melakukan reboot ketika nilainya berubah. Mana ya nilainya? Ini nih. Ini nanti bakal berubah gitu. Dia bakal rebuild gitu, makanya dibungkus pakai OBX. Nanti si widget ini secara otomatis melakukan rebuild gitu. Di situ pemanggilan variabelnya di UI dijelaskan secara rinci. UI itu yang ini sih, enggak, UI yang ini lah. Nih, secara rinci biasanya ini menegaskan bahwa metode reaktif menggunakan OBX memungkinkan pemantauan
dari variabel secara otomatis gitu guys. Di sini ada beberapa cara buat membungkus UI. Selain menggunakan OBX, bisa juga menggunakan get builder sama atau getX widget. Semua ini merupakan bagian dari metode reaktif di getX dan masing-masing memiliki variasi dan kegunaan berbeda tergantung kebutuhan. Kayak get builder ini lebih sederhana, terus nggak memerlukan OBS atau observable, sementara OBS itu harus pakai variabel RX. Telepon menggunakan secara manual untuk memberi UI agar diperbarui. Berbeda kalau OBS ini harus otomatis melakukan update-nya. Jadi OBX ini tuh otomatis melakukan update saat nilai RX-nya berubah. Nah, kalau nggak pakai RX, maka ketika menggunakan OBX, RX itu yang di sini dia sih RX itu yang ini nih, itu tipe integer RX integer guys. Tuh, RX integer di sini, ya kan? Maka harus menggunakan get builder. Nah, contohnya sebentar guys. Oke, aku tadi aku baca dari ChatGPT AI semua orang. Jadi di sini masalahnya tuh ya. Jadi yang aku tangkap dari bacaan di sini tuh sebenarnya kalau misalnya kan tadi pembahasan kita tuh unit ID. Nah di sini kalau kemarin kita tuh pakai update terus kurung gini, ini tuh semuanya bakal terhubung ke reboot. Nah, ini nanti kita bakal ngerender semuanya, ngerender ulang bagian UI-nya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau update ke bagian yang tertentu aja dari UI tanpa ngerender ulang nih katanya, solusinya pakai unit ID atau tadi pakai identifier unique ya biasanya, ya kan? Nah, di sini posisi unit ID dalam getX punya dua pendekatan. Ada reaktif yang tadi simple sama simple. Jadi reaktif itu pakai RX plus OBX, kalau simple pakai get builder plus update. Nah di sini unit ID cuman tersedia di get builder, tapi nggak tersedia di OBX. Di sini nggak bersedia dia berarti di simple pendekatan state manajemennya. Kenapa? Karena objek otomatis mengamati variabel RX, tidak butuh identifikasi manual. Dari sini aku bakal ngikutin dari ChatGPT buat beberapa live coding dari dia. Jadi ya begitu deh. Dari nanti kita akan bikin simple counter tanpa ID, multi text tanpa ID, dan multi text dengan ID. Kalau dari YouTube dokumentasi di sini ya benar nih, berguna untuk mengupdate hanya widget tertentu tanpa harus merender ulang seluruh UI. Misalnya nih, ini berarti parameter ID ini buat ngerender ngerender yang mau kita render. Jadi nggak usah sampai kita ulang lagi UI-nya, kita ulang render UI-nya seluruhnya, nggak perlu kayak gitu. Jadi kalau pakai ID tuh kita cuman update yang mau kita update gitu. Misalnya kayak ada beberapa angka, teks angka, hanya angka yang memiliki ID tertentu yang akan diupdate, dan dipanggil update terus ID gitu kan. Jadi kita bikin contoh tutorialnya, contoh live codingnya misalnya gitu kan. Di sini berarti kita buat controller baru. Di sini kan ada metode ya, metode increment. Di sini kita kasihin update. Jadi kita mau menggunakan simple
sini pakai get builder. Oke. Habis itu di UI-nya review itu di on view yang kemarin. Di sini oke. Sini. Jadi di bagian OBX ini sebenarnya di bagian OBX kita hapus dulu aja karena kan kita memakai OBX katanya. Kan kita memakai OBX gitu kan katanya tadi. Terus kita pakai get builder kan. Kita coba pakai get builder dalam kurung ini controller controller terus dalam kurung asli builder builder controller gitu. Kenapa dia nggak mau ke bawah sih? Kok siap kan teh real review komplit tunggu guys. Oke, ini kan tadi kan kita tadi kan aku bilang nggak pakai OBX, harus pakai observable. Jadi kita langsung ke get builder tanpa OBX-nya. Di sini udah kan udah buat ya. Nih. Oke, jadi oke. Oke, terus kita cobain buat kita restart dulu.
Oh, you can look so like this like jadi di sini kan ya liatin ini ada angka satu, di sini ada print dari konsol log, di sini dari terminal. Kalau misalnya aku klik button ini tuh bakal nge-rebuild pembaruannya di semuanya, jadi ada di ini satu sama di konsol log satu misalnya tuh nambah satu, nah rebuildnya jadi tiga, ini dua, tambah lagi. Nah, nah, jadi berarti kalau misalnya get builder tambah OBX, jadi di sini tuh dia ngeperbarui semuanya, di increment iya, di count juga iya, begitu. Yang aku lihat sih begitu ya guys ya. Nah ini contoh pertama tanpa yang simpelnya. Misalnya, nih, kan katanya tekan tombol konsol akan print. Tombol terus konsol akan print rebuild text tadi nih, kurang U. Nah ini semua get buildernya akan di rebuild, akan diperbarui ulang gitu. Jadi semuanya diperbarui gitu sama yang increment tadi. Oke, yang kedua, step ini banyak widget tanpa unit ID. Jadi sini kita bakal banyak buat teks misalnya. Oke, jadi dari sini bentar ya. Oke, kita ganti ini jadi kolom. Oh, namanya ini nggak usah pakai center nggak sih? Aduh, maaf, gak boleh nyanyi guys. Jadi sini aku bikin controller chat sesuai. Di sini rebuild apa ini? Rebuild hello, unwritten text.
terus oke, nah kita bikin banyak teks kan, tadi kan ini teks cuma teks gitu kan, ini kan banyak teksnya. Kalau misalnya kita coba ini bakal sama kayak hal yang tadi ini, cuman bedanya resultnya itu sama apa, ini cuman bedanya ini tuh bakal semuanya ke print. Jadi kan ini cuma satu, nah kan ya bahan-bahannya tuh di print, sedangkan ini kan cuma satu doang kan, yang di render tuh cuma satu doang. Mana tadi ya, hello 5 hello 5 hello 5 gitu kan, hello 6 hello 6. Ini tuh ngerendernya semuanya guys, gitu kan, tadi kan cuma satu baris, ini semuanya yang di render. Oke, ini yang simple tanpa OBX tapi yang banyak teksnya. Ini artinya semua widgetnya ke rebuild, semua widget ini tuh ke rebuild ulang gitu. Padahal mungkin kita cuma pengen update salah satunya doang. Ini baru yang kita pakai yang unit ID. Di sini konsepnya get builder punya parameter namanya ID, string nama ID, dan di controller kita bisa panggil, di controller ini nanti kita panggil si update ini, dari si update ini kita panggil ID-nya dari si parameter get builder. Nah di sini kita update lagi controllernya, misalnya controller di sini kan kita komen dulu aja, kita buat field baru counter hello gitu kan, no ini aja counter Dimas, namanya Dimas, terus di ayam mama. Oke, jadi kita punya ya sini. Oh, salah satunya ya. Kita hapus ini. Oke, 3 variabel di sini. 3 apa sih? Aku lupa namanya ini. 3 field gitu ya. Nah, di sini kita bikin void baru, namanya metode baru namanya increment, misalnya increment hello. Oke, terus ini kita kasih counter hello. Nah, ini kasih update update sih halo gitu kan. Ini. Terus buat metode baru di sini berarti kasih update. Nah, oke. Berarti kan ini area maksudnya ini kan di controller kita udah punya integer atau kita punya ID lah namanya, kayak ID
belum punya ide ini, kita tuh masih ini gak sih, bentar dulu. Oh, kita punya parameter di sini kan, nama, lupa lagi, Allah, pokoknya kita udah punya ini di controller. Dan nanti di bagian view ini kita pakai ID, misalnya ini kan get builder nih, pertama kan get builder di sini nanti kita tinggal ambil ID ini, saya ID login, ID hello. Oh sorry, begitu samanya, coba deh. Kasih ID lagi buat yang ini, sekarang kita kasihin sini tuh tadi usir deh. Kita hapus apa dulu, sini Dimas kita buang aja, kesel banget sih. ID lagi, namanya buttonnya di sini Facebook. Facebooknya dorong dulu. Sorry guys, keceplosan. eh hmm this is
Iya benar. Solid. Hmm, ini benar sih seharusnya. Harusnya gini ya guys. Untuk seperti tidak yakin. Tidak bohong. Sorry ya. Kembali, kembali. Bentar ya guys, aku mau ke belakang dulu. Oke. Oke. Lupa ngerekam guys ternyata. Jadi aku udah selesai tadi. Jadi tuh di bagian viewing itu kita sebut ID yang udah dibuat. Tadi kan di sini kan di control kan udah punya ya. Maksudnya nih update. Nah ini nih nama ininya. Apa sih namanya? Nama ID-nya. Misalnya tambah hello. Nah, ini yang di build-nya apa yang namanya di update-nya cuman sih hello doang. Enggak build satu. Maksudnya enggak ke render semuanya gitu kan. Kayak Aryan satu, hello satu, Rusdi satu, Rudy satu. Rusdi kayaknya salah nih. Bentar ya guys. Rushidi. Apakah aku belum manggil? Aha, benar. Nah, oke guys, ini contohnya. Jadi ID di sini yang halo dan Rusdi dan Aryan ini nih di sini. Ini tuh sesuai dengan ID yang ada di controller. Kita kan buat tadi ya, update. Nah, dalam sini dalam kurung setup ini adalah nama ID-nya. Jadi kalau misalnya nama ID-nya nggak sesuai atau nama ID-nya nggak dipanggil, ini nggak akan bisa ada action apa-apa. Jadi si Rusdi ini salah karena nama ID-nya aku salah, ya kan? Rusdi, harusnya ini, ya kan? Gitu, jadi bedanya pakai ID itu seperti itu guys. Jadi yang namanya ID itu pasti unik dan punya apa unik dan ini dia maksudnya tuh dia nggak sembarangan. Jadi kalau pakai unik berarti emang kayak identitasnya dia kan nggak mungkin kan orang tuh identitasnya satu ternyata dia punya identitas lain gitu kan. Jadi si ID ini tuh unik nilainya cuman dia aja yang punya. Oke, tadi kita coba harus nah terus dia udah ada Arion juga bisa sini tuh. Nah ini bedanya pakai ID tadi sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan kerendernya semuanya ya. Kalau ini tuh pakai ID cuman satu doang tuh. Kita pencet tombol satu ya gini hasilnya gitu. Yang kerender cuman update-nya. Yang kerender cuman satu doang. Pokoknya kalau yang punya ID berarti dia bisa update punya dia gitu. Oke. Jadi sampai sini dulu videonya. Nanti kita lanjut lagi di part keempat. Oke, assalamualaikum.